Waduh, ada yang mencurigakan lagi nih gerak-geriknya. Apa jangan-jangan mau maling ayam ya? Wah, nggak bener nih. Nggak takut dikeroyok warga sekampung apa ya? Loh. Ternyata biawaknya yang ditangkap. Hei, lepaskan sobat otan. Ini tindakan yang salah dan gak patut dicontoh ya teman. Penangkapan biawak liar seperti ini akan mengganggu ekosistem alam. Karena peran biawak cukup penting untuk menjaga rantai makanan. Ia kerap memakan telur-telur kobra dan anak ular lainnya. Jika penangkapan biawak ramai dilakukan, maka dampaknya juga akan merugikan manusia loh. Ya ampun, apakah tujuan para penangkap biawak itu untuk membuat nasib sobat otan berakhir di atas wajan? Mungkin ada teman di rumah yang tidak asing lagi dengan kuliner biawak ini. Tapi masalahnya, olahan daging biawak masih terbilang ekstrim di Indonesia. Coba kita tanya-tanya pendapat dari beberapa teman otan yuk. Binatang reptil. Geli. Pernah dengar dan pernah lihat sih, karena di daerah di kampung halaman saya memang itu lazim biasanya untuk penyakit kulit, obat itu dipercaya bisa menyembuhkan. Tahu sih di beberapa daerah emang suka konsumsi makanan-makanan yang agak ekstrem gitu kan. Kalau yang pernah saya tahu dan sepupu saya juga pernah mengonsumsi itu karena punya penyakit kulit. Kalau yang berdasarkan saya dengar-dengar aja sih banyak yang bilang itu bagus untuk stamina gitu-gitu ya. Sejauh ini belum pernah baca yang fakta saintifik soal itu ya, jadi nggak percaya. Tuh kan, teman-teman otan aja masih banyak yang ragu loh untuk mengonsumsi reptil satu ini. Mungkin para penikmat daging biawak benar-benar percaya manfaat yang ada pada reptil ini, khususnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Sebenarnya teman di rumah sudah kenal dan akrab dengan sobat otan ini belum sih? Kadal berukuran cukup besar ini tersebar di daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Australia. Bahkan biawak punya jenis yang beragam loh, seperti sobat otan yang tinggal di sebuah pulau di NTT. Yaps, Komodo. Ada lagi nih biawak arboreal, yaitu biawak Papua atau yang disebut Varanus salvadori, yang terkenal jago banget manjat. Dan masih banyak lagi jenis lainnya. Namun yang menjadi perburuan manusia untuk dikonsumsi adalah biawak air tawar atau Varanus salvator. Hewan karnivora ini kerap ditangkap dan dipercaya sebagai obat berbagai penyakit. Tapi, apa iya mitos ini valid di bidang kedokteran? Yuk kita cari tahu. Nah, itu dia. Dokter Herna baru saja datang. Halo Dokter Herna. Hai Otan, apa kabar kamu? Baik dong. Dok, Otan boleh tanya-tanya sebentar ya? Oh, wah sebentar ya. Saya harus pakai sanitizer dulu untuk pencegahan COVID. Siap. Jadi gini dok, Otan baru aja menemukan warung makan yang menjual daging biawak. Daging biawak? Iya dok. Apa iya daging biawak itu lazim untuk dikonsumsi? Oh, daging biawak ya. Jadi gini, daging biawak itu sebenarnya konsumsinya sudah lama ya. Sebenarnya bukan baru sekarang ini sih. Dari dulu turun temurun itu sudah ada konsumsi daging biawak. Jadi ada beberapa suku di Indonesia yang memang punya budaya mengkonsumsi daging biawak. Oh, tapi kandungan apa sih dok yang terdapat pada biawak sampai sebagian orang mau mengonsumsi sobat otan? Nah, sebenarnya kalau kandungan gizi, dia mengandung protein, kemudian asam lemak, kemudian asam esensial. Tetapi untuk kandungan gizi yang persisnya yang bermanfaat, sebenarnya itu belum ada penelitiannya, Otan. Wah, kalau gitu, isu soal manfaat daging biawak untuk menyembuhkan berbagai penyakit hoax alias palsu dong dok. Itu dipercaya oleh secara turun-menurun nih. Katanya
bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya penyakit kulit, gatal-gatal seperti eczema. Ada yang bilang juga untuk imunitas. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bisa untuk asma dan beberapa penyakit lain. Tapi itu turun-temurun ya, dan sebenarnya belum bisa dibuktikan dengan pasti sih sebenarnya. Terus makanan apa ya dok yang lebih lazim dan aman dikonsumsi serta ampuh untuk menyembuhkan sakit kulit? Untuk menyembuhkan sebenarnya lebih tepat dengan terapi dari dokter ya. Jadi makanan itu sebenarnya untuk mendukung dari terapi dokter itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada satu makanan yang khusus untuk menyembuhkan satu penyakit seperti itu. Lebih kepada nutrisi sebenarnya yang mendukung penyembuhan penyakit. Oh gitu toh. Jadi kalau mau punya kulit yang sehat, rajin-rajin konsumsi makanan yang tinggi vitamin ya. Seperti vitamin pada buah. Karena rasanya nggak diragukan lagi manis segernya. Teman, ada yang pernah dengar nggak kalau biawak itu nggak bisa jalan mundur? Loh, belum ada yang tahu toh? Sama dong. Tapi menurut kabar burung, biawak nggak bisa jalan mundur dalam keadaan ruang sempit. Maka dari itu, Otan akan membuktikannya untuk teman di rumah. Setuju nggak? Loh. Ternyata reptil ini bisa jalan mundur, teman. Cakep. Coba kita lihat lagi ya. Tuh kan, kurang jelas apa lagi coba? Itu tuh, kakinya jalan mundur. Berarti fakta satu ini kurang tepat, teman. Biawak tetap bisa berjalan mundur, bahkan dalam lingkup yang sempit. Gawat, ada mata-mata tapi bukan intel. Rupanya si biawak sudah mengetahui keberadaan ribuan ayam di sini. Ini dia nih sob, alasan yang bikin kamu ingin ditangkap oleh manusia. Karena keberadaan kamu di lingkungan kandang ayam cukup banyak, serta menjadi ancaman bagi para ayam. Dari gerak-geriknya aja memang mencurigakan nih, layaknya maling ayam yang udah profesional. Tenang. Untuk para pemilik ayam, jangan gundah gulana dulu ya. Otan punya tips sederhana untuk membuat perangkap biawak. Hanya membutuhkan batang bambu kecil dan tali aja kok teman. Tancapkan batang bambu dekat kandang ayam. Buat simpul tali di ujung bambu seperti ini yang akan menjerat biawak saat melintas. Selanjutnya gali lubang dan letakkan tali penjerat serta pancing dengan daging atau sesuatu yang akan menarik penciumannya untuk datang. Benar saja loh teman, gak butuh waktu lama, ada biawak yang datang menghampiri. Dan iya, berhasil tertangkap pemirsa. Lihat, kaki biawak itu terikat di perangkap. Ayo mas, kita ambil biawaknya. Eits, tapi jangan dibunuh atau dimasukin ke wajan ya teman. Jika keberadaan Sobat Otan mengganggu, bahkan menjadi hama, setelah ditangkap, lebih baik kita lepaskan kembali ke tempat yang jauh dari kandang ayam atau permukiman warga. Dengan begitu, ternak kita aman dan tidak mengurangi populasi biawak sebagai penjaga ekosistem alam juga kan? Cakep! Wah, siapa yang mau ulang tahun nih? Kok ada balon segala? Pakai repot-repot ditiup sama Kak Vicky lagi. Bercanda deh, gak ada yang ulang tahun kok. Tapi balon ini akan membantu menunjukkan kemampuan dari Sobat Otan si biawak. Kira-kira bakal diapain ya balon-balon ini? Tahukah teman, jika biawak punya senjata rahasia pada ekornya? Selain memiliki rahang kuat untuk memangsa,
pertahanan diri biawak juga terletak pada ekornya. Minta ampun deh kalau sampai kena sabetan ekornya. Nah, balon-balon ini akan menunjukkan seberapa tajam dan kuat sabetan ekor biawak. Markicop, mari kita coba. Ngeri kali. Benar saja teman, sekali sabet, balon langsung dor. Kulit biawak yang tebal dan cukup tajam mampu memecahkan balon-balon ini layaknya jarum. Teman, Kak Vicky emang gak punya ekor sih. Tapi dia juga gak mau kalah nih main sabet-sabetan dengan cambuk yang biasa dipakai untuk kesenian jaranan. Sabetan dari cambuk sepanjang 2 meter lebih ini juga gak main-main tajamnya. Gak percaya? Kemon Kak Vicky, tunjukkan bakat terpendammu. Luar biasa. Sabetan Kak Vicky tepat mengenai target balon. Cakep. Paman editor, tolong ulang adegan klimaks barusan ya. Kebayangkan teman, ekor biawak ibarat pecut jaranan yang tajam dan sangat berbahaya jika melukai tubuh kita. Makanya, gak usah main-main dengan biawak deh kalau gak mau terluka akibat sabetan ekornya.